Jadi Allah titipkan kepada kita harta. Yang punyanya Allah, bukan kita. Makanya kata Allah, saya yang punya harta itu ya. Saya maliknya. Dengan sifat-sifatnya. Mau besarnya, kecilnya, apakah lunakkah dia seperti uang kertas, atau keraskah dia seperti benda emas. Saya yang punya, baik hartanya, termasuk semua sifatnya. Kamu itu, cuman saya titipin aja. Ada yang merasa sekarang punya mobil ya, maaf ya, itu cuma titipan. Anda yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, itu cuma titipan. Anda yang mengklaim sampai bikin kartu nama, pemilik 37 perusahaan. Maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya. Saya yang punyanya. Saya titipkan padamu, supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Makanya, maaf ya, makanya sifat pemilik dengan sifat yang dipinjami itu beda. Peminjam dengan pemilik lain. Kalau pemilik, itu akan terus membawa yang dimiliki sampai kapanpun tiada batas. Kalau peminjam, sementara aja, batasnya habis, nggak akan jadi pinjaman lagi. Nih, maaf ya. Maaf sekali lagi. Kita habis di dunia, pindah kan? Pindah kemana? Nah, ke alam kubur ya. Sebelum ke akhirat kan ke kuburan dulu. Ya. Pindah ke alam kubur. Kita jangan bicara akhirat dulu deh. Kuburan dulu deh. Ya, meninggal dunia. Dunia, baru pindah kemana? Ke alam kubur. Sekarang kita akan dapat titipan nih. Karena titipan, maka semua harta yang kita dapatkan di dunia karena titipan, ketika kita pindah ke alam kubur, maka tidak akan ikut. Karena alamnya beda. Yang punya alam sudah ngatur. Bekal kuburan dengan bekal dunia beda. Bekal kuburan dengan akhirat ada mirip-miripnya. Apa yang dititipkan di dunia nggak akan dibawa sampai ke kuburan. Diatur oleh pemiliknya. Kalau itu punya antum karena anda pemilik, pasti akan dibawa ke kuburan. Karena yang punya anda. Tapi ada nggak orang wafat dibawa semua kemudian hartanya? Nggak ada. Silahkan cek orang-orang yang wafat. Yang telah mendahului kita. Kalau dia punya mobil 10, nggak usah 10-nya lah. Ada nggak satu yang dibawa ke kuburannya? Ada yang nulis wasiat, kalau aku wafat kuburkan bersama mobilku? Nggak ada. Ada nggak dari 10 rumah yang dimiliki? Satu rumah aja. Ya begitu mau meninggal, bongkar habis rumahnya, masukin kuburan. Nggak ada. Ada nggak pemilik handphone yang saat meninggal diikut kuburkan dengan handphonenya? Kalau itu milik dia, dia akan ikut membersamai pemiliknya. Tapi karena itu bukan milik dia, maka pemiliknya mengatur. Ini cuma dunia saja. Pindah ke alam kubur, beda lagi sifatnya. Pindah ke akhirat, beda lagi bekalnya. Makanya Allah turunkan aturan di Quran surah ke-28 ayat 77. Bagi orang yang mendapatkan titipan harta benda. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, hei, aku titipkan harta kepadamu, bukan aku berikan. Nggak ada yang aku berikan, makanya nggak akan kamu bawa saat pindah ke alam kubur. Aku cuma titipkan. Titipan itu, maka pandai-pandailah dengan titipan itu, cari kemuliaan kau di akhirat nanti. Saya titipkan kepadamu harta, karena ibadah kamu dengan fisik itu nggak maksimal. Orang yang kamu sebut nggak punya itu, saking nggak punyanya, rajin puasa. Senin Kamis udah lewat, engkau baru Senin, dia sampai Kamis. Engkau Senin Kamis, dia tambah ayamul bid. Engkau tambah ayamul bid, dia sudah puasa Daud. Itu nggak bisa kamu susul, maka saya berikan kelebihan padamu lewat harta titipan, supaya dengan itu kamu zakat. Makanya ketika zakat dapat pahala 10 kali. Dengan itu kamu infak. Ketika infak dapat pahala 700 kali lipat. 700 itu untuk nyusul dia yang puasa. Untuk nyusul yang dia tiap malam bangun malam. Untuk nyusul dia yang setiap hurufnya itu berapa? 10 pahalanya. Karena dia hafal Quran. Yang kamu sebut gak punya uang itu hafal Quran. Setiap hurufnya 10. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Ente baca Quran sehari aja gak punya waktu. Pengen masuk surga. Saking sayangnya saya kepadamu, kata Allah, saya titipkan harta supaya nyusul. Makanya dengan infak 700 kali lipat. Dengan zakat 10 kali lipat. Dengan sedekah tambah lagi. Berlipatnya itu untuk nyusul amalan orang lain yang belum dijangkau. Jangan lupakan dunia. Jangan lupakan, silahkan. Rumah yang bagus, boleh. Di situ bikin pengajian. Kendaraan bagus, boleh untuk mengantar ke tempat pengajian. Mengantar mencari nafkah. Cari yang halal. Tunjukkan pada orang, nih, saya pun seperti kamu, punya Ferrari, bisa halal juga. Jadi kalau saya bisa kerjakan dengan yang halal, kenapa engkau cari dengan korupsi? Itu poinnya. Jadi jangan pernah Anda merasa dalam hidup ini, punya sesuatu, cuman titipan. Di mana-mana orang titipan itu nggak ada yang sombong. Tuh, tukang parkir, ketitipan. Lihat teman-teman yang ngatur tuh, ya di luar.
Atau tukang parkir di gedung-gedung misalnya dan sebagainya. Silahkan cek. Saya nggak pernah temukan tukang parkir sombong, nggak ada. Bawa Lamborghini ke situ, datang, terus foto-foto, klik, bikin status. Hari ini Allah kirimkan kepadaku Lamborghini, titipan. Terus kalau pergi pemiliknya nggak pernah sedih. Silakan cek tukang parkir. Anda bawa mobil paling bagus, taruhlah Pajero misalnya masuk situ, atau Bujero terserah lah gitu kan, masuk. Bis itu keluar, ya Anda bayar, tak pergi, nggak pernah dia menangis. Ya Allah, Pajero pergi, misalnya nggak ada tuh, biasa aja pergi. Ya ini pergi, silakan semua pergi, nggak ada, biasa-biasa aja. Nah, kenapa dengan titipan Allah Anda mesti sombong? Maaf ya, nanti kalau ketemu orang kaya yang sombong, bilang aja, Pak, titipan. Gitu aja, itu paling gampang. Ya kalau ada orang bikin status tuh, pamer ini, pamer berlian, pamer macam-macam, komennya nggak usah banyak-banyak, titipan, gitu aja. Paham ya? Gitu aja paling gampang, titipan, gitu aja. Ya, itu paling gampang untuk mengingatkan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kata Allah, kalau kalian belum sadar juga, tunggulah satu saat. Satu hari nanti, saya akan mintai pertanggungjawaban dari semua apa yang telah saya titipkan kepadamu. Pertanggungjawaban, balasan dari semua titipan tadi, itu disebut dengan ad-din. Karena itu agama kita disebut dengan ad-din. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kenapa Islam disebut dengan ad-din? Karena kita menuntut balasan dari semua pekerjaan yang telah kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu. Salat, mana pahalanya ya Allah? Baca Quran, mana pahalanya ya Allah? Engkau titipkan jasad kepadaku untuk ibadah, saat aku pulang aku meminta balasan dari semua itu. Karena itu kemudian ad-din disebut dengan al-Islam, atau al-Islam disebut dengan ad-din, supaya dijanjikan oleh Allah kepada kita bahwa semua pekerjaan kita dalam Islam gak ada yang sia-sia. Satu saat pasti akan dibalas. Tapi jangan lupa, semua titipan dari harta benda, kedudukankah itu, pengetahuankah itu, satu saat semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalaupun Allah menambahkan nikmat kepada kita dari harta, pengetahuan, kedudukan, jangan pernah sombong dengan itu semua, karena satu saat semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Jelas sampai sini?